Selamat pagi Ibu Treti. Selamat pagi. Pagi, ya. Jadi hari ini kita ketemu dengan Ibu Treti sebagai Director of Human Resource di Hotel Ciputra World Surabaya. Hari ini kita akan bahas tentang mengapa employee engagement itu penting bagi sebuah perusahaan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, apa sih sebenarnya makna employee engagement itu dan apa indikatornya? Kita employee engagement ini kan hubungan hubungan antara karyawan atau tim dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Okay. Itu yang poin garis bawahnya terus di bold juga ya. Nah. Gitu. Kemudian kalau terkait dengan indikator yang paling mudah, sebenarnya dilihat yang paling simple, yang paling sederhana, satu pastinya turnover karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian kalau dari sisi kebetulan saya di hospitality industry, biasanya kami akan melihat juga dari tingkat kepuasan tamu sebenarnya. Karena dengan melihat tingkat kepuasan tamu itu menjadi indikator bahwa tim kami sudah memberikan pelayanan yang terbaik, yang bagus. Kalau ditarik lagi, itu adalah result dari productivity bekerja dari tim kami. Itu yang paling mudah ya. Seperti itu. Tingkat produktivitasnya juga ya. Terus kenapa employee engagement itu penting dan bagaimana sih emang pengaruhnya bagi perusahaan itu sendiri, dampak apa sih yang ditimbulkan? Sangat penting kalau employee engagement itu karena terkait dengan kinerjanya karyawan ya. Kalau karyawan itu tidak engage dengan perusahaan, yang dihasilkan adalah atau yang bisa dilihat adalah karyawan itu datang hanya untuk absen, bekerja, pulang, akhir bulan atau awal bulan mereka terima gaji, selesai. Betul nggak? Benar. Jadi kembali lagi mereka tidak punya rasa memiliki sense of belonging. Sense of belongingnya nggak ada di sebuah perusahaan tersebut. Sekarang kalau kita misalnya kerja tapi hati kita tidak di sana aja, benar, itu rasanya kerjanya jadi kayak robot, kayak mesin, benar nggak? Tidak muncul inisiatif di sana. Akhirnya yang namanya pimpinan merasa timnya tuh harus disuruh, harus di-guide, ya nggak? Harus dituntun. Karena inisiatifnya nggak timbul juga. Betul sekali. Yang ujung-ujungnya adalah ya sudah productivity-nya hanya rata-rata atau bahkan mungkin di bawah rata-rata. Bahkan dia benar. Ya kan bisa jadi productivity kerjanya atau hasil kinerjanya bisa di bawah rata-rata. Gitu. Jadi itu sangat penting dan ya memang harus ada yang namanya harus diperhatikan gitu ya. Harus diperhatikan. Gitu. Nah, supaya tadi bisa mencapai employee engagement yang baik, itu siapa aja sih yang terlibat Bu di dalam prosesnya itu tadi? Yang harus terlibat dan harus berkomitmen adalah semua yang ada di perusahaan itu. Semua pihak. Mulai dari pucuk pimpinan atau manajemen ya, kemudian level departemen head pastinya, para manajer, para leader-leadernya, mau manajer, mau supervisor, itu harus juga, dan kemudian pastinya rank and file. Itu harus benar-benar punya komitmen, punya trust di sana. Karena kalau trustnya nggak ada, mereka hanya sekedar ini paling cuma survei, paling kita cuma ditanya, dijawab. Penting selesai wes gitu ya. Akhirnya jawaban yang diberikan itu bukan jawaban yang sesungguhnya. Gitu. Kalau misalnya tidak ada trust, mungkin malah mereka bisa jadi berpikir nanti kalau aku ngasih jawaban yang sesungguhnya dan negatif, terus perusahaan akan men-take saya. Saya jadi targetnya untuk akhirnya di kick off gitu kan, dikeluarkan. Itu berarti situ tidak ada trust. Jadi kalau seperti itu percuma juga. Benar. Surveinya buat apa gitu? Betul. Dari sisi manajemen atau perusahaan harus legowo, harus berbesar hati untuk menerima hasil. Atas ininya ya, feedbacknya seperti apa? Feedback dari timnya, dari karyawannya seperti apa, dia harus legowo, dia harus istilahnya menerima. Oh ternyata asumsinya dari karyawan seperti ini. Kalau ternyata asumsi yang diperoleh karyawan atau yang ada di karyawan itu ternyata salah, berarti manajemen kan harus memperbaiki itu, meluruskan itu. Karena kadangkala itu asumsi yang ada di karyawan itu tidak sama dengan yang sesungguhnya di atas. Ada misperception gitu. Betul, misperception atau mungkin bisa jadi namanya manusia, ya nggak? Kalimat A bisa jadi amin, A plus, amin min. Itu yang kadang-kala tidak tersampaikan secara keseluruhan. Akhirnya menimbulkan persepsi, menimbulkan asumsi di tim kita kan, gitu. Itu sih. Terus sekarang sudah jadi rahasia umum nih Bu ya, kalau karyawan itu sering kali lebih menuntut kewajiban nih daripada haknya.
Nah itu gimana sih perusahaan menyikapi kondisi yang tersebut gitu? Karena kebalik kayaknya itu ya, dia lebih menuntut ke haknya yang diperoleh gitu. Oh iya benar-benar. Benar Haknya ya? yang diperoleh, Benar, benar, ya. ya, kebalik. Ya, dan itu tadi berarti engage-nya masih paling bawah kalau seperti Ah, itu, iya, benar nggak? benar. Itu yang harus dikejar. Kenapa dia punya asumsi seperti itu? Kenapa dia punya persepsi seperti itu? Akan berbeda kalau misalnya dia sudah itu tadi self of belonging-nya tinggi. Oh iya benar. Dia akan justru berpikir sebaliknya. Saya harus berkontribusi dulu nih. Iya. Karena dengan kontribusi yang saya berikan, maka perusahaan akan mencapai satu goal, ya nggak, goal perusahaan yang tercapai, ada bonus, itu yang akan kita dapat. Benar nggak? Benar. Jangan kalau misalnya tadi yang disampaikan, bonus dulu nih, mana yang diberikan, Mana yang bonus dulu ya gitu. kan? Terus habis Iya, itu iya. baru, yang penting itu nanti saya kontribusi saya ini, tapi saya harus dapat dulu Dapat nih dulu bonus nih. saya nih. Iya, Gitu. iya. Berarti kalau dari situ masih levelnya paling Paling bawah. bawah. Kalau kita bicara hierarki needs-nya Maslow, Maslow. ya nggak? Kan piramid tuh. Iya. Berarti dia masih Masih paling paling level bawah. paling bawah, sangat tidak engage. Tidak engage. Iya nggak? Betul. Gitu. Oke, gimana sih cara kita memastikan bahwa pengelolaan employee engagement ini sudah berjalan optimal di perusahaan kita? Nah itu tadi, tidak hanya sekedar kita melakukan survei, ya kan, tidak hanya sekedar kita mengetahui skornya employee engagement kita tuh berapa Di tingkat sih. berapa, Betul. Tapi itu tadi, ada strategi nextnya apa setelah kita mengetahui result dari employee engagement. Engagementnya itu tadi. Kalau sudah ada strategi kemudian dilakukan strategi itu, ada evaluasi lagi Oke, nih. dievaluasi lagi ya. Iya, untuk mengukur jadi lagi. terukur semua. Kalau tidak, akhirnya akan hilang begitu saja. Program yang sudah dijalankan juga tidak bisa Betul. tahu nih efisien atau enggak, efektif atau enggak. Gitu. Betul. Salah satunya kalau kita mau gampang-gampangan turnover. Turnovernya 3%, average-nya. Kemudian kita melakukan employee engagement survey. Ketemu ternyata ada dari sisi ini. Kita buat strategi. Kita buat planning, dilakukan dengan timeline. Oke. Ya kan ada perencanaannya, Smart, ada waktunya, iya. ya kan Perencanaan smart. smart. Oke. Kalau sudah, kemudian akan dilihat lagi durasi waktu sesuai dengan timeline-nya. Apakah ada penurunan turnovernya? Kalau Evaluasi ya. betul, kalau ternyata turnovernya berkurang, berarti strategi itu memang sudah berhasil. Efektif ya. Itu. Oke. Seperti itu. Baik Bu Treti, sudah cukup ya tentang mengapa sih employee engagement itu penting bagi perusahaan. Sudah banyak dijelaskan juga tadi metodenya seperti apa mengetahuinya, terus juga tindak lanjutnya seperti apa supaya tetap menjaga nih supaya karyawan di perusahaan kita tetap engage seperti itu. Sekian, mungkin kita akan ketemu lagi di next sesi selanjutnya. Terima kasih Bu Treti. Terima kasih Iya. banyak. Selamat pagi. Sampai Sampai jumpa. Sukses selalu ya. Salam sehat.